Non-muslim dengan kita sama-sama memusuhi narkoba. Beda agama, tapi musuh kita satu. Musuh kita sama. Kalau anak-anak muda hari ini kena narkoba, jangan heran kalau negeri ini nanti akan dikuasai oleh narkoba, oleh pecandu, oleh pengedar, karena dia punya uang. Dalam dunia politik, one man, one vote. Satu orang, satu suara. Kalau mau jadi kepala desa dipilih 5.000 suara, maka akhirnya pecandu narkoba bisa bayar. Pilih saya, pilih saya, pilih saya, pilih saya, pilih saya. Maka naik pecandu. Anggota dewan pun pengedar dan pecandu. Dia pimpin sidang. Untuk masjid dan pesantren nggak usah kita kasih apa-apa. Setuju? Pecandu semua. Yang baik cuma satu. Anggota dewan 50, 49 semuanya pengedar, pecandu, pemakai, pengedar, pecandu, pemakai. Pas di sidang, setujukah masjid dan pesantren nggak dapat apa-apa? Kata yang satu, tidak setuju. Kata yang 49, setuju. Mudahkan urusan orang, supaya dimudahkan pula urusan kita, terutama urusan mati sakaratul maut. Bayangkan kalau sakaratulnya 6 bulan nggak mati-mati. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Siapakah itu orang yang sakaratul maut 6 bulan tak mati-mati? Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Siapa dia? Kuburnya di Ankara, Turki. Ketika jamaah mau pergi ke Ankara, mau tanya, Ustadz Somad, kami mau pergi ke Turki, Ustadz titip apa? Mau titip sorban besar? Jangan, hidung saya pesek. Ustadz mau titip jubah besar? Jangan, saya ceramah kemana-mana pakai celana, malamnya aja pakai kain sarung. Hati saya agak cemas sedikit, angin kencang tadi. Ustadz mau titip apa? Kami mau ke Ankara, Turki. Tolong sampai kau di Ankara, kau cari makam kuburan Mustafa Kemal Atatürk. Habis itu kau foto. Karena kawanku waktu di Mesir kuliah dulu dari Turki cerita, katanya Mustafa Kemal Atatürk sakratulnya 6 bulan tak mati-mati. Ketika ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya naik ke atas tanah. Ditanam ke dalam tanah, tak diterima tanah. Akhirnya disemen di atas tanah. Dipoto makamnya, dikirimkan ke nomor WhatsApp saya tengok, memang betul Ustadz, kuburnya di atas tanah, gara-gara tak diterima tanah. Gara-gara apa? Karena punya kekuasaan, tapi justru dipakai untuk menghancurkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tarekat-tarekat dibubarkannya, masjid dirubahnya jadi museum, azan tidak boleh pakai bahasa Arab. La haula wala quwata illa billah. Mana dia sekarang? Mati. Fir'aun mampus. Ustaz, janganlah kasar-kasar kali. Saudaraku yang dimuliakan Allah, amma zabadu fayadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ar. Yang sia-sia, yang maksiat, yang dosa, habis, mati ditelan masa. Tapi yang bermanfaat kekal abadi sampai hari ini. Mana orang Aceh yang kaya-kaya? Mana orang Aceh yang punya kuasa? Mana orang Aceh yang dulu hebat-hebat? Mana orang Aceh yang emasnya banyak? Hilang ditelan zaman dan masa. Yang kekal abadi mana? Tengku Umar, Cik Ditiro, Cut Nyadin, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Sultan Iskandar Muda. Yang dikenang sepanjang zaman adalah orang-orang yang pernah beramal soleh. Mereka tidak pernah takut pada kehidupan. Tengku Umar, bagi Tengku Umar hidup ini sepele saja. Apa kata dia? Kalau aku mati, berarti aku mati syahid. Kalau aku besok pagi hidup, aku akan minum kopi. Hidup ini bagi mereka tidak terlalu besar. Mereka tidak takut dengan kehidupan. Kalau hidup besok pagi, minum kopi. Saya sudah 2 hari di Aceh, belum minum kopi. Kalau saya mati, matinya mati syahid. Alhamdulillah, dia mendapatkan itu. Mati sebagai seorang syahid. Apa kata Allah? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat.
Jangan kau katakan Tengku Umar itu mati. Jangan kau katakan Panglima Polem itu mati. Jangan kau katakan Cut Nyadin itu mati. Jangan kau katakan Cut Mutia itu mati. Mereka tidak mati. Allah mengatakan bal ahya. Mereka hidup. Walakin la tash'urun. Kalian yang tak sanggup merasakan kehidupan mereka. Mereka hanya berpisah dari jasad. Tapi mereka sakratul mautnya husnul khotimah. Mati mereka kal qarsi, seperti dicubit saja. Mereka matinya seperti dicubit saja. Sementara kita mati seperti ditebas di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Hidup hanya sekali. Buatlah yang berarti. Itu dapat Ustaz dari mana? Dari dinding pesantren Gontor 10. Waktu masuk tadi saya tengok, hidup hanya sekali, buatlah yang berarti. Wah, dapat bahan ceramah. Makanya kalau lewat-lewat tuh baca. Baca guys. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang punya harta? Mana yang punya kebun yang luas? Hilang. Mana yang punya seragam-seragam bangga? Mana yang punya bintang-bintang? Hilang. Semua hanya sebagai foto kenangan semata. Tapi yang kekal abadi, anakmu di tengah malam berdoa bertahajud, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itulah yang menerangkan kuburmu, Bu. Itulah yang membuat kuburmu lapang, Pak. Itulah yang membuat engkau tetap kekal abadi di aman yang hiruk pikuk. Buat dia pandai berdoa. Ini anak tidak diajarkan doa, tidak dimasukkan ke pesantren, mati kita. Pakainya baju hitam, celana hitam, topi hitam, kacamata hitam. Man in black. Habis itu dibukanya keyboard, nyanyikannya lagu. Ayah, dengarkanlah. Itu untuk kalau ayahnya mati. Kalau maknya mati pakai lagu juga. Mama. Saya kan nggak mau aja nyanyi nih. Kalau saya keluarkan album menganggur artis-artis tuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapkah mewakafkan tanah untuk Islamic Center dan pondok pesantren? Yang bilang siap yang punya tanah aja. Siapkah kemasukan anaknya ke pondok pesantren sehingga menjadi anak yang soleh dan solihah? Mudah-mudahan anak kita selamat dari narkoba. Kalau tetap juga menjual kepalanya ditembak. Saya ngutip pendapat dari Walid Husni Abdul Wahab aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ceramah di Kemenhukam, Kementerian Hukum dan HAM tingkat provinsi, Kanwil. Sebelum ceramah Ustadz, kita ketemu Pak Kanwil dulu. Iyalah, minum teh, makan, cerita-cerita. Apa kata Pak Kanwil Kemenhukam, Kementerian Hukum dan HAM tingkat provinsi. Nama provinsi tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ustadz Somad, iya Pak Kanwil, menurut saya pengedar narkoba, pecandu itu tidak boleh dimasukkan ke penjara. Kenapa Pak Kanwil? Karena menghabiskan anggaran negara saja. Berapa gaji sipirnya? Berapa untuk makannya? Berapa untuk minumnya? Oh, jadi kalau gitu gimana Pak Kanwil? Ditembak aja Ustaz. Seram Pak Kanwil. Dibisikkan sama saya, sama yang ngundang saya, Ustadz Somad, Pak Kanwil kita Kristen, non muslim dengan kita sama-sama memusuhi narkoba. Beda agama tapi musuh kita satu. Musuh kita sama. Kalau anak-anak muda hari ini kena narkoba, jangan heran kalau negeri ini nanti akan dikuasai oleh narkoba, oleh pecandu, oleh pengedar, karena dia punya uang. Dalam dunia politik, one man, one vote. Satu orang, satu suara. Kalau mau jadi kepala desa dipilih 5.000 suara, maka akhirnya pecandu narkoba bisa bayar. Pilih saya, pilih saya, pilih saya, pilih saya, pilih saya. Maka naik pecandu. Anggota dewan pun pengedar dan pecandu. Dia pimpin sidang. Untuk masjid dan pesantren, nggak usah kita kasih apa-apa.
Setuju. Pecandu semua. Yang baik cuma satu. Anggota dewan 50, 49 semuanya pengedar, pecandu, pemakai, pengedar, pecandu, pemakai. Pas di sidang, setujukah masjid dan pesantren nggak dapat apa-apa? Kata yang satu, tidak setuju. Kata yang 49, setuju. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang hari ini disampaikan di atas mimbar pentas ini bisa terjadi dimanapun berada. Kalau tidak kita selamatkan dari sekarang. Ibu, panggil anak ibu. Hai anakku, sini. Tentu bahasa ibu lembut. Itu kalau bahasa saya. Kalau ibu kan, nak, sini ya nak. Jangan kau pakai narkoba. Neraka jahanam tempatku. Mungkin ceramah ustadz nggak masuk ke telinganya. Tapi kalau ibu yang ngomong, seorang pecandu narkoba dimasukkan ke sekolah rehabilitasi tidak selesai, dinasehati ustadz tidak selesai, ceramah khutbah Jumat nggak masuk ke telinganya. Kenapa nggak masuk? Orang dia nggak sholat Jumat. Tapi akhirnya sehat. Gara-gara siapa? Bukan ustadz penceramah. Sehat gara-gara siapa? Dari seorang ibu tua yang tak berdaya. Ibu jangan sepele dengan mak-mak. Gerakan mak-mak garis keras. Gimana seorang ibu bisa membuat anaknya berhenti menjadi pecandu, pemakai, pengedar narkoba? Si emak pergi umroh, dibawanya air zam-zam dalam jerigen, 7 putaran Ka'bah. Doanya apa? Berhenti anakku narkoba, 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 berhenti anakku narkoba. Habis itu dibawanya pulang, dipanggilnya anaknya, sini kau sebentar. Ini air zam-zam 1 jerigen, sudah kubawa 7 kali putaran, doanya cuma 1. Berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba. Tolong kau minum, kau mandikan. Setelah ini kalau kau berhenti, alhamdulillah. Kalau tak berhenti, mati aja lah kau. Sehat sampai hari ini. Makanya doa silahul mu'min, senjata orang beriman. Bapak polisi, pakai pistol senjatamu. Bapak anggota dewan, pakai palu martilmu. Bapak-bapak penguasa, pakai jabatan kekuasaanmu. Ibu, pakai doa makbulmu. Bapak, atau serahlah apa yang mau kau pakai. Yang penting selamat anak-anak muda kita ini. Abdul Somad, pistol tak ada, kuasa tak ada, doa belum tentu makbul. Suara yang ada, suara ini dipakai malam ini. Selama orang masih mau mendengar ceramah kau Abdul Somad, selama kamera masih hidup menyala, biarkan mereka merekam. Masya Allah, tabarakallah. Kok semangat kali Ustaz malam ini? Gak tahu saya. Karena ada doa orang-orang soleh dari belakang. Jadi mereka di belakang nih. Pernah tak Bapak Ibu melihat gambar seekor kucing kurus melihat gambarnya seperti singa di depan? Begitulah saya sekarang. Wayangan saya singa dengan gagah perkasa. Karena ada walid, ada ulama, ada kiai, ada tengku di belakang. Mereka berkata, Abdul Somad, maju kau ke depan. Kami mendoakan dari belakang. Kalau mereka membuli, membunuh kau, kami doakan dari belakang. Saya diundang BNN, Badan Narkotika Nasional. Akhirnya saya pun datang. Ustadz, dokter perempuan, polisi, BNN. Yang pertama bicara BNN. Saya sebagai ketua Badan Narkotika Nasional mengajak kepada kita semua supaya berhenti. Karena kita adalah negara hukum, siapapun akan ditangkap. Nah, selesai. Kemudian Pak Polisi, siapa saja yang pakai narkoba kita akan tembak, kita akan tembak. Nah, habis itu Ibu dokter. Ibu dokternya agak lembut sedikit. Adik-adik, kalau bisa jangan mengkonsumsi narkoba. Karena kalau narkoba ini kita pakai, nanti kita bisa mati. Kalaupun nggak mati, gila. Paling rendah, goblok. BNN sudah. Polisi sudah, ibu dokter sudah. Yang terakhir yang mungkin agak enak Ustadz lah. Hanya Ustadz. Siapa saja yang pakai narkoba, neraka jahanam teman. Mati su'ul khotimah. Ada yang lembut rupanya masalah narkoba. Pas turun saya ke bawah, dikawal sama Pak Polisi. Sampai ke tempat parkir. Saya bilang, Pak, ngapain kawal saya? Saya biasa bawa mobil sendiri, nyetir sendiri. Pak Ustadz, itu ceramah Ustadz tadi keras. Kalau ditembak mereka dari belakang.
Iya juga. Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang namanya hidup ini, berapa kali kita diancam, diponis orang mati. Nggak mati-mati. Jangan takut. Berapa kali dokter mengatakan, Bapak, kalau nggak dibedah, kalau nggak pasang cincin, kalau nggak makan ini, mati. Dokternya mati duluan. Ajal di tangan kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Itu. Walid tadi ngomong begitu lantang. Itu bukan tanpa resiko. Ustaz kenapa berani? Beliau udah mendahului. Ini pelajaran bagi bupati, gubernur, kepala daerah, Pak Camat. Sebelum Ustaz ceramah, kalian gas dulu. Biar Ustaz tuh agak berani sedikit. Tapi kebaikannya bukan untuk popularitas. Ini tidak ada hubungan dengan pilkada. Masih lama lagi, masih jauh. Ini adalah untuk kebaikan masyarakat. Supaya masyarakat cinta kepada agama. Menjaga marwah dan kehormatan diri. Maka kita jaga ini semua. Sholat berjamaah, ramaikan masjid. Wakafkan tanah, masukkan sekolah agama. Setelah itu insya Allah, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Aceh, Aceh besar, desa teladan, amanu, percaya pada Allah, wattaqau, takut pada Allah, la fatahna alaihim, kami akan turunkan dari langit barakat, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Tapi kalau sampai masuk pula nyamuk, walakin kadzabu, hebat nyamuknya. Jangan-jangan disuruh pecandu narkoba. Walakin kadzabu, tapi kalau kamu dustakan ayat Allah, tak kamu percaya dengan hadis Rasulullah, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Kering kerontang, hidup susah, macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Oleh sebab itu maka kita jaga sekarang. Bumi Aceh ini luar biasa, digali keluar minyak, digali keluar gas, digali keluar batu bara, digali keluar emas, gali keluar emas, gali sekali lagi, tak apa-apa keluar. Maka jangan sampai ini dicabut Allah SWT sampai hilang kenikmatan ini, luar biasa. Oleh sebab itu maka kalau mau aman, damai, tentram negeri ini, maka kita jaga, karena agama kita adalah Muslim, Islam, Hanifan, Musliman. Maka kembali kepada ajaran agama, kembali ke pondok pesantren, daftarkan anak-anaknya, kembali ke daya, muliakan alim ulama, hormati orang tua, muliakan guru-guru. Maka insya Allah semua kita akan mendapat kehormatan, mati dalam keadaan mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak bisa diukur derajat orang di dunia ini dengan di akhirat nanti. Siapa yang paling mulia di antara kita? Apakah yang paling tinggi pentasnya, atau tak ada pentas tapi dapat kursi, atau yang duduk di atas karpet hijau? Tak ada. Yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Tapi yang namanya taubat, orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa sunat, nggak pernah berwudu, berat. Menjalankan agama ini kalau pertama berat. Macam mana beratnya? Seberat saya pertama kali makan sirih tadi. Saya ambil sirih 2 helai, saya buka, saya tengok di dalam ada kapur. Di dalamnya pula ada pinang. Saya gulung-gulung, saya masukkan. Mau meludah jauh. Pedas, pedar, kelat, pahit, telanlah semua. Lama-lama habis pedarnya, habis kelatnya, habis pahitnya, baru terasa nikmatnya. Ternyata bagus makan sirih, ulat-ulat gigi hilang. Cuman harus rajin juga sok gigi. Kalau dimakan, kita senyum orang pucat. Hai, gitu. Orang-orang dulu giginya tahan sampai puluhan tahun. Alhamdulillah, sekarang sudah ada bisnismen kita. Dia pandai, tidak lagi dengan makan daun sirih, tapi sudah dibuatkan
pasta terbuat dari daun sirih, gunakan 3 kali sehari. Ulat-ulat gigi akan pergi. Kalau ada iklannya kan, lari ulat gigi, tolong kata ulat gigi, takut dengan sirih. Masya Allah, saya memang makan sirih ini selalu makan sirih. Pergi ke pedalaman, saya makan sirih. Saya setiap bulan Februari, ini nanti bulan Januari, bulan Februari masuk ke pedalaman. 5 jam dari kota Pekanbaru, habis itu parkirkan mobil, masuk ke dalam, jumpa kepala-kepala suku. Saya tengok dia ambil sirih, saya ambil sirih. Saya tengok dia ambil kapur, dia oles, saya oles pula. Habis itu saya tengok dia motong gambir, saya potong gambir. Habis itu dia ambilnya pinang, saya ambil pinang. Habis itu digulung, dia gulung, saya gulung pula. Dia makan, saya makan. Dia senyum, saya tidak. Kenapa? Pedar, pahit, kelan. Akan tetapi terasa lama-lama enak. Nanti habis pas mau pulang, saya makan satu lagi. Artinya apa? Sudah ketagihan. Begitu jugalah sholat itu. Awal-awalnya malas. As-salatu khairum minan naum. Apa lah muazzin nih? Kuat kali mikrofonnya. Kenapa nggak mati aja dia sini? Marah kita sama dia. Bapak baca tak berita beberapa hari ini? Seorang Bilal dibunuh gara-gara baca Quran di masjid. Saya ada yang ngirim itu. Bilal sebelum azan dia baca Quran, rupanya ada yang marah, suruhnya berhenti, nggak mau, ditusuknya, mati. Dia kerasukan setan. Setan marah. Oleh sebab itu maka kita lawan ini setan. Tapi setan tidak hanya berbentuk jin, minal jinnati wan nas. Kalau setan yang dalam bentuk jin ini mudah, kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Insyaallah. Tapi yang bahaya ada yang dalam bentuk nas. Kita bacakan Allah qayyum la ta'khudhuhu. Dia pula nyambung lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa. Hafal pula dia dari kita lagi. Baju koko isi setan. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Abdul Somad akan kembali besok. Tapi insya Allah kita tetap akan bersama dalam doa. Makanya yang sudah bertobat nanti kalian bersih, sesuci-suci baju. Baju saya inilah yang paling suci, karena baru, suci, bersih, tak ada noda sama sekali. Sebelum berangkat tadi saya tengok, mana tahu ada teh tumpah, nggak ada. Mana tahu ada kuah gulai tumpah, tak ada. Tengok bersih-bersih, bagus. Jangan sampai malu. Jangan sampai orang senyum, kita senyum. Rupanya yang disenyumkan orang, baju kita kotor. Kalau menghadap manusia, menghadap Pak Kecik Kepala Desa, menghadap Pak Wakil Bupati saja malu membawa baju kotor. Bagaimana menghadap Allah membawa najis kotor? Maka suci taubat. Mereka yang bergelimang dosa, banyak maksiatnya, ketika dia taubat, 3. Illa man taba, siapa yang bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, setelah itu dia beramal saleh, ulaika yubaddilullah, diganti Allah sayyiatihim, dosa-dosanya di masa lalu diganti Allah dengan hasanat, kebaikan-kebaikan. Mari kita balas sakit hati kita. Dulu kita tak sekolah agama, dulu kita tidak belajar kepada tengku, dulu kita tidak masuk ke daya. Pas giliran anak kita, daftarkan anak kita ke daya, masukkan ke pesantren. Siap. Saya ini jahil Pak Ustadz, saya ini nggak belajar agama Pak Ustadz. Saya ingin anak saya macam Qori Ustadz. Maka Ustadz Mahlil, serahkan anak. Ustadz Mahlil ini anak saya, tolong ajarkan agama. Begitu. Ini sekarang banyak orang balas dendam. Saya Pak Ustadz dulu bodoh Pak Ustadz, maka anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Jangan sampai begitu. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi pemimpin yang soleh dan solehah. Itulah harapan hidup. Idza matal insan, mati manusia, inqata'a, putus. Tapi ada yang tetap mengalir, waladun salihun. Yang punya sedekahun jariyah, bagus. Yang punya ilmu yantafa'u bi ilmu, bermanfaat. Tengku, pimpinan daya, kiai, bagus. Yang tak punya tanah, yang tak punya ilmu, masih ada satu harapan, tunggal satu harapan, waladun salihun. Ustaz Somad, tolong doakan saya punya anak. Saya belum punya anak Pak Ustaz. Berapa umurmu? Sudah 40. Loh, kok belum punya anak? Belum nikah Pak Ustaz.
Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan keluarga, anak yang soleh dan solehah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kesimpulan pengajian Ustaz Somad malam ini? Isi hidup yang singkat ini dengan amal saleh. Innal insan, semua manusia lafi khusrin, rugi. Yang kaya rugi, yang ganteng rugi, yang jelek rugi 2 kali. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Malam ini kita perbaiki iman kita. Siap? Ilahi las tolil firdaus si ahla. Ilahi ya Allah, lastu, aku tak layak, lil firdausi, masuk dalam surga, ahla, menjadi penghuni surga firdaus. Tak layak ya Allah, karena dosaku banyak. Wala aqwa ala naril jahimi. Kalau kau tak layak masuk surga, berarti ku masukkan kau ke neraka. Wala aqwa, aku tak kuat ya Allah. Kalau gitu ku masukkan kau ke surga, aku tak layak. Kalau gitu ku masukkan kau ke neraka, aku tak kuat. Jadi kau sebenarnya mau kemana? Sebenarnya mau masuk ke surga juga ya Allah. Kaki-kaki 5-nya pun tak apa. Begitu cara kita merayu Allah. Karena kita merasa diri kita banyak dosa. Lelaki penuh dosa, lapendos. Zunubi mislu adadir rimali. Zunubi, dosa-dosaku. Mislu, seperti adadir rimali. Rimal, pasir-pasir di tengah lautan. Alhamdulillah, nampak pasir malam ini. Oh bukan, serbuk kayu. Dosaku seperti buih di tengah lautan, seperti pasir di tepi pantai. Bagaimana aku bisa diampuni? Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tapi aku yakin Engkau maha pengampun segala dosa ya Allah. Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang syirik, menyembah setan, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah tuyul? Apakah dia diterima Allah SWT? Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Orang musyrik dulu menyembah itu semuanya. Tapi kemudian ketika mereka bertaubat, maka Allah tetap mengampuni mereka. Siapa yang tidak pernah? Abu Sufyan pernah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Tapi ketika dia bertaubat, masuk Islam, maka Allah ampunkan dosanya. Tapi katanya orang syirik tak diampunkan dosanya. Makna orang syirik tak diampunkan dosanya, buat syirik, begitu habis buat syirik, mati, itu kekal dalam neraka. Contohnya gimana Pak Ustaz? Pergi ke dukun. Pak dukun, tolong santet itu calon saya. Tiba-tiba dia berpindah ke lain hati Pak dukun. Wah, lu cinta ditolak dukun ber? Ini anak-anak muda, hai adik, nikah sama abang ya. Apa kucing kurap? Twih. Marah, emosi, mengamuk, mengadu kepada Allah, berdoa, ya Allah, tolong kirimkan angin puting beliung, ratakan dia dengan tanah. Merasa enggak dikabulkan doa, datang ke dukun, dicuri rambutnya, dicuri kukunya, dicuri air ludahnya, minta. Begitu pulang dari sana, ditabrak truk, mati. Neraka jahanam sudah menanti. Itu makna orang dosa syirik tak diampunkan Allah kalau tidak sempat bertaubat, kekal neraka jahanam. La in asrakta, kalau kau persekutukan aku, kalau kau syirikkan aku, la yahbatanna amaluka, maka semua amal-amalmu gugur, tak bermakna. Tapi katanya segala amal kita nanti diperlihatkan di depan mata. Memang betul. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Memang betul ditengok mata, tapi bukan untuk dibalas kebaikan. Ja'alnaha haba'an mansura, kami jadikan amalnya itu seperti debu yang dihembus angin, hilang, tak berkesan sama sekali. Tapi insya Allah yang bertobat nasuha malam ini, pulang dari sini mandi tobat langsung. Dingin Pak Ustadz, kau panaskanlah kompor, campur dulu dengan air dingin, jangan air panas dulu, nanti jadi telur rebus. Nah, mandi, habis itu sholat sunat taubat, ambil wudhu,
Habis itu sebelum tidur bagus sholat witir. Usolli sunnatal witri salasa raka'atin. Rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat kedua kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga kul huwallahu ahad. Saya baru taubat belum banyak hafal Pak Ustaz. Kul hu aja 3-3. Kul hu kul hu kul hu. Tidur supaya tidurnya dalam keadaan berwudu, miring ke sebelah kanan, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan baca sekarang, tertidur nanti. Tidur, zikir, ambil tasbih. Abu Hurairah sebelum tidur malam berzikir 2000 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Orang sekarang sebelum tidur malam nonton TV. Pertama dia nonton TV, lama-lama TV itu nonton dia. Gimana rahmat mau turun? Selesai itu kemudian bangun nanti malam, tidak usah lagi witir, tinggal tahajud saja. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Cari ayat-ayat bagus, dimulai dari wadduha, alam nasrah, terus ke bawah. Saya baru taubat Pak Ustaz, nggak banyak hafal. Udah itu lagi, kulhu, 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 kulhu. Nanti dicatat malaikat, rakaat pertama kulhu, kedua, ketiga, keempat, kelima, sama dengan atas, sama dengan atas, sama dengan atas, sama dengan atas, sama dengan atas. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, lawan kantomu, lawan, bangun tengah malam, tahajud, nafilatan lak, sebagai amal tambahan. Asa, mudah-mudahan, ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan dengan itu Allah menempatkanmu di tempat yang terpuji. Hidup ini singkat dan pendek, Bu. Hidup ini sederhana, Pak. Sampai mati, sampai masanya kita akan menghadap Allah. Dan yang akan kita bawa, kalau pernah kaki melangkah ke masjid, kalau pernah tangan memetik tasbih, kalau pernah tangan mengusap, menyapu kepala anak yatim, kalau pernah telinga mendengar ceramah, kalau pernah mata menangis di tengah malam berdoa, ya Allah, kenapa kau menangis? Gaji 13 belum cair. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Abdul Somad ceramah sudah dihitung lebih kurang 90 menit kita bersama. Mudah-mudahan 90 menit ini bernilai amal soleh. Amin. Persiapannya begitu hebat, dengan lampunya, dengan pentasnya, dengan balehonya, mengundangnya sampai ke Gontor. Ceramahnya cuma 90 menit. Itulah kesanggupan Abdul Somad. Kesempurnaan hanya milik Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan. Di akhir majlis yang dihadiri malaikat ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.